Dalam rangka kegiatan Filsadi, kami berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang lebih dikenal dengan Kontra S Surabaya. Kontra S Surabaya beralamat di Jalan Mongosidi nomor 5, RW 9, Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya. Lembaga ini dikenal sebagai salah satu organisasi yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan menegakkan nilai-nilai keadilan di Indonesia. Kami memilih Kontra S sebagai tujuan kunjungan karena lembaga ini sejalan dengan topik yang kami angkat, yaitu refleksi terhadap kebebasan berekspresi dan kondisi demokrasi pada saat ini. Berawal dari demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Nepal, kami menemukan adanya kesamaan konteks dengan situasi di Indonesia, di mana kritik seringkali dibatasi dan kebebasan berpendapat belum sepenuhnya dihargai. Melalui kunjungan ini, kami berharap dapat memahami lebih dalam bagaimana Kontra S berperan dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan politik masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat terus ditegakkan di tengah berbagai tantangan. Dalam kunjungan ini, kami mewawancarai Kak Zaldi Maulana, selaku Kepala Biro Kampanye HAM Kontra S Surabaya. Kami menanyakan beberapa hal penting, mulai dari sejarah berdirinya Kontra S, pandangan Kontra S terhadap demokrasi di Indonesia saat ini, cara menyampaikan aspirasi yang baik, hingga pesan Kak Zaldi untuk generasi muda khususnya Gen Z. Berikut hasil wawancara kami bersama Kak Zaldi Maulana. Kalau bagi kami demokrasi itu hanya sebatas jargon. Implementasi demokrasi itu nol. Kalau misal demokrasi itu hadir gitu, nggak ada itu orang yang aksi terus kemudian ditangkap. Terus kemudian yang paling konkret itu bagaimana teman-teman tahu pada saat aksi demonstrasi kemarin tiba-tiba Komdigi menghilangkan fitur live di TikTok gitu. Iya. Ya Itu bukan demokrasi sekali. Iya. Itu kan kalau kita belajar di Nepal juga kayak gitu kan. Ya, Pembatasan media sosial dilakukan oleh negara. Nggak ada aspirasi bagus, nggak ada aspirasi ini, nggak ada. Ya udah sampaikan saja apa yang kalian. Apalagi kalian teman-teman adalah mahasiswa kan, mampu berpikir kritis gitu. Banyak jargon agent of change. Gitu. Ya tunjukkan gitu. Kalau kalian sebagai mahasiswa yang membedakan kan, kalian mampu memberikan satu sudut pandang yang teoritis gitu, mampu menganalisa secara teoritis dan kritik berdasarkan dasar gitu kan, ada dasarnya. Nah itu nggak ada yang aspirasi yang bagus ya, aspirasi semua bagus selagi itu membangun, nggak ada aspirasi yang jelek. Teman-teman yang mahasiswa, teman-teman yang memiliki jiwa kreatif dan inovasinya tinggi itu lebih aktif dan sering membangun ruang politik alternatif. Jadi ketika kita tidak sediakan ruang politik di sini, kita bangun sendiri ruang politik alternatif itu. Buatlah mimbar kebebasan, buatlah mimbar bebas di mana semua orang bisa bergabung di situ, menyampaikan aspirasi politiknya di situ. Mahasiswa gampang kok, banyak ruang buat teman-teman. Dan cara kita untuk melawan dan cara kita untuk berjuang sekarang itu semakin banyak. Teman-teman yang suka menulis, dia bisa membuat catatan kritisnya, memberitakan berita-berita mulai dari akar rumput, kritik-kritik bagaimana negara sebengis itu menindas rakyatnya. Terus teman-teman yang suka desain bisa membuat desain-desain perlawanan. Jadi ruang untuk melawan itu banyak. Demokrasi itu tidak akan pernah berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai minimal 5.500 US dollar. Kalau di bawah itu tidak akan ada demokrasi. Orang pasti menjual suaranya. Orang berdemokrasi pasti membeli suara. Di dalam demokrasi itu banyak muncul demagog jika
pendidikan rakyat yang mau didemokrasikan itu masih rendah. Dia literasinya sangat rendah, dia nggak ngerti apa-apa, pokoknya dijual aja suara. Nah, oleh sebab itu memang pendidikan kemudian menjadi sangat penting. Nah, itu sebabnya karena kesadaran akan itu dulu, lalu kan kebijakan anggaran pendidikan untuk kesejahteraan guru, kemudian perguruan tinggi dan sebagainya, itu lalu ditetapkan di konstitusi. Minimal 20% dari APBN harus untuk pendidikan. Pokoknya kita punya negara dan kita akan terus-menerus maju. SDG 16 mengingatkan kita pentingnya perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Kita butuh negara yang aman, bebas korupsi, dan transparan untuk semua. Dan perubahan itu bisa dimulai dari kita dengan berani bersuara, mengutamakan keadilan, serta mendukung lembaga yang jujur dan terpercaya. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih damai, adil, dan kuat. Indonesia bisa.